Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufal Pari dari kelompok 4 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan kelas F Legal Drafting. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tanggapan saya terhadap naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sleman yang telah disusun oleh rekan-rekan saya dari kelompok 7. Tanggapan ini saya susun sebagai bentuk apresiasi sekaligus kontribusi konstruktif terhadap karya ilmiah yang sangat penting ini. Mengingat bahwa sektor pendidikan adalah sektor yang sangat krusial dalam pembangunan daerah. Pendidikan bukan hanya masalah transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter, peradaban publik, dan masa depan generasi suatu wilayah. Maka keberadaan kebijakan daerah yang tepat menjadi sangat strategis. 2. Apresiasi terhadap kualitas naskah akademik ini. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada yang telah menyusun ini karena telah berhasil menyusun naskah akademik dengan struktur yang sangat sistematis, logis, dan menyentuh langsung pada isu-isu aktual pendidikan di Kabupaten Sleman. Naskah ini diawali dengan latar belakang yang cukup komprehensif. Menulis mampu menggambarkan realitas pendidikan yang masih diwarnai dengan berbagai tantangan, mulai dari ketimpangan akses pendidikan antar wilayah pusat dan pinggiran, belum optimalnya pendidikan inklusif, hingga tuntutan adaptasi terhadap era digitalisasi. Semua itu dikemas secara naratif dan akademik, tidak hanya menjelaskan apa masalahnya, tapi juga mengapa ini penting direspon dengan regulasi. Selain itu, saya juga mengapresiasi kekayaan referensi yang digunakan naskah ini karena mengacu pada berbagai sumber hukum penting seperti Undang-Undang 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan lainnya. Ini menunjukkan bahwa yang menyusun paham betul bahwa kebijakan lokal tidak boleh bertentangan dengan norma hukum nasional. 3. Tinjauan terhadap struktur dan pendekatan metodologis. Struktur naskah akademik ini sudah disusun sesuai standar akademik dengan bab-bab yang saling terkait dan melengkapi. Bab 1 memuat pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, tujuan, dan metode pendekatan. Bab 2 memuat kajian teori dan praktik. Bab 3 berisi analisis peraturan yang berlaku. Bab 4 menguraikan landasan filosofi, sosiologis, dan juga yuridis. Dan yang bab 5 menyusun sasaran dan arah pengaturan. Dan bab 6 itu yang terakhir sebagai penutup. Namun dari sisi metodologi, naskah ini sepenuhnya menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini tentu sangat relevan untuk merancang regulasi, tetapi akan lebih kuat jika dikombinasikan dengan pendekatan empiris. Mengapa ini sangat penting? Karena peraturan daerah bukan hanya berbicara tentang norma ideal, tetapi juga harus berangkat dari kondisi nyata di lapangan. Beberapa data yang seharusnya bisa dimasukkan antara lain: data angka putus sekolah per jenjang pendidikan di Sleman, presentasi anak berkebutuhan khusus yang tertampung di sekolah umum, rasio guru terhadap siswa, terutama di wilayah yang terpencil, tingkat pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran daring di Sleman pasca pandemi. Data tersebut akan memperkuat argumen bahwa perda ini benar-benar dibutuhkan dan bukan hanya inisiatif ideal semata. Bab 4, tinjauan terhadap substansi kebijakan. Dari sisi substansi, saya menilai bahwa naskah ini telah berhasil mengidentifikasi isu-isu dalam penyelenggaraan pendidikan daerah. Salah satu poin penting adalah penekanan pada pendidikan inklusif yang menjadi tuntutan zaman dan juga perintah dari peraturan perundang-undangan. Penulis juga dengan baik menunjukkan bahwa meskipun sudah ada Perda Nomor 5 Tahun 2022 tentang pendidikan inklusif, cakupannya masih sangat terbatas dan belum menyeluruh sistem pendidikan secara keseluruhan. Selain itu, saya menyambut baik dimasukkannya unsur budaya lokal dalam filosofi penyelenggaraan pendidikan, yang dimana berbunyi
falsafahnya Hamamemayu Hayuning Bawana yang diangkat sebagai semangat daerah Sleman menjadi cerminan bahwa kebijakan daerah ini tidak hanya copy-paste dari nasional, tetapi juga disesuaikan dengan karakter lokal. Hal lain yang menjadi nilai positif adalah perhatian pada transformasi digital pendidikan. Namun menurut saya pembahasannya masih terlalu umum, harusnya dapat dijabarkan secara lebih teknis, seperti misalnya apakah perlu platform digital pendidikan daerah, apakah Pemkab Sleman atau pemerintah Kabupaten Sleman akan menyediakan pelatihan guru untuk pembelajaran daring, bagaimana penguatan infrastruktur sekolah dalam menghadapi hybrid learning. Kelima, catatan kritis dan saran perbaikan sebagai bentuk kontribusi. Saya juga ingin menyampaikan bahwa ada beberapa catatan dan juga saran yang mungkin ini bisa menjadi masukan. Analisis terhadap regulasi existing belum tajam atau belum rinci di naskah ini. Naskah ini menyebutkan beberapa regulasi yang ada, termasuk Perda tentang pendidikan inklusif. Namun analisis gap atau kekurangannya tidak ditampilkan secara eksplisit. Seharusnya ada bagian khusus yang dimana menjelaskan mengapa Perda lama tidak cukup dan apa hal baru yang ingin ditambah dalam Raperda ini. Kurang penekanan pada strategi implementasi setelah Perda disahkan. Strategi implementasinya, siapa yang akan memimpin koordinasinya, apa bentuk evaluasinya, apakah akan ada penyesuaian anggaran di APBD. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini seharusnya mulai dijawab setidaknya secara garis besarnya. Inovasi kebijakan rancangan Perda ini cukup lengkap. Namun belum menampilkan kebaruan dalam pendekatan kebijakan. Misalnya belum disebutkan kemungkinan kolaborasi dengan swasta, dunia usaha, atau kampus dalam skema pentahelix pendidikan. Padahal kolaborasi lintas sektor penting untuk menghadirkan solusi yang inovatif. Terakhir adalah penutup. Saya ingin menyampaikan bahwa naskah akademik ini merupakan langkah maju dalam upaya mendorong kualitas pendidikan di daerah. Saya benar-benar mengapresiasi yang menyusun ini karena telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan menyusun Raperda ini secara runtut dan akademis. Saya berharap ke depan Raperda ini bisa semakin disempurnakan, terutama dengan menambahkan data empiris, memperkuat strategi implementasi, serta menyajikan pendekatan kebijakan yang lebih inovatif. Dengan begitu, naskah ini tidak hanya berhenti sebagai kajian teoritis, tetapi benar-benar bisa menjadi dasar yang kuat untuk menyusun peraturan daerah yang adil, inklusif, dan implementatif. Demikian tanggapan dari saya. Semoga bisa menjadi kontribusi yang membangun. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kata ataupun kesalahan dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.